أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ala Rasulillah wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, para santri yang semoga selalu sehat ya, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya, hidayahnya, inayahnya dan seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kita patutnya bersyukur, menjadi hamba bersyukur. Hamba bersyukur tentunya diaktualisasikan dengan cara kita melakukan ibadah sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita selalu memanjatkan sholawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia dengan perjuangan beliau, ya, ketabahan beliau, kesabaran beliau, sehingga Islam yang diturunkan kepada beliau akhirnya bisa sampai kepada kita. Dan insya Allah dengan Islam ini kita berharap memunajat kepada Allah agar menjadikan kita sebagai rahmatan lil alamin fid dunya wal akhirah, ya. Dan tentunya kita nanti juga syafaat dari baginda Rasulullah, ya, sehingga kita bisa bersama beliau nanti di kelak di Jannatun Naim dan Jannatul Firdaus, ya. Oke, ya, kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Silahkan kalian buka kitab selanjutnya setelah kita kemarin bahas bab tentang tentang hikmatul shalah, ya. Di awal kita sudah belajar tentang hukum dan salat, kemudian hikmatus shalah dan fadilah salat. Fadilah adalah keutamaan. Kemarin kita ada 6, ya, keutamaannya. Ya, yang pertama adalah as-shalatu imaduddin, ya, salat itu adalah tiang agama. Kemudian yang kedua, pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Kemudian jadi keutamanya adalah dapat membedakan antara muslim dan seorang kafir. Yang kemudian keutamaan yang ketiga adalah siapa yang orang yang sholat akan mendapatkan perlindungan, ya. Asamu, ya, asam Allah akan melindunginya. Wadima'uhum wa amwalahum, jadi hartanya atau jiwanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah afdhalul amal, ya, jadi amal yang paling utamanya sholat. Jadi tidak ada amal yang paling utama adalah selain sholat. Yang kelima adalah dia dapat membersihkan, ya, seluruh dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa besar yang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari itu mengatakan bahwa di sana dihisab nanti barang siapa itu amalnya baik, salatnya baik, maka akan membaik seluruhnya amalnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dia dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya, ya. Itu adalah keutamaan salat yang kita kemarin sudah pelajari. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, ya. Silahkan kalian buka kitabnya dan kalian harokati dan terjemahkan. Al-maddatul tsaniyatu. Al-maddatul tsaniyatu. Madatu pelajaran atau bab atau bagian, tsaniyatu yang kedua, ya. Fi taksimi adalah pembagian
as-sholati salat ila fardi, yaitu ke dalam fardi wajib, wa sunnati dan sunnah, wa nafili tambahan. Satu ulangi ya. Al-madatu tsaniyatu, yaitu pelajaran yang kedua, fi ini qaf ya, taqsimi ya, dibagi atas as-sholati salat itu, ila fardi atas wajib, wa sunnati dan sunnah, wa nafili dan nafilah artinya tambahan. Bab awal yang pertama, yang pertama fardu ya, hal yang wajib ya, salat yang wajib, fardu. Al fardu, yang fardu adalah minas sholati huwa sholatul khamsun. Jadi fardu dari salat ya, fardu dari salat itu adalah sholatul khamsi, salat yang 5. Jadi salat fardu adalah yang dari salat adalah sholatul khamsu, salat yang 5. Ya, definisi fardu sendiri adalah dalam fikih itu apabila dikerjakan maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kalau ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, itu definisi dari fardu ya, atau wajib kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Fardu minas shalah, fardu atau kewajiban dari salat, wa sholawatul, salat adalah salat yang khamsun, yang kelima. Ya, apa saja itu? Ad-duhru ya, duhur, wa asru, asar, wal maghribu, maghrib, wa isya'u, isya, wa subhu dan salat subuh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa lihat itu kalau ada tandanya di atas kurung nomor 5, berarti kalian bisa lihat hadis itu riwayat siapa. Di situ yang kita baca, akan kita baca itu adalah nomor 5. Nomor 5 berarti riwayahul Imamul Ahmad ya, riwayat Imam Ahmad ya. Itu terus ada lagi rawahul Abu Dawud ya, nomornya ada di situ, kitabnya ada di situ. Ya, kita teruskan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, khamsu ya, sholawati, salat 5 waktu itu ya, katabhunna ya, menetapkan atas mereka, mereka adalah orang-orang muslim ya, Allahu Allah ya. Jadi kalau baca katabhunna Allah, Allah menetapkan atas mereka, alal ibadi, atas hamba-hambanya ya, khamsu sholawati, 5 kali solat, kata bahuna, menetapkan mereka Allah menetapkan atas mereka, alal ibadi, atas hamba-hambanya ya. Jadi kalau baca kitab memang kadang kalau seperti ini ya, kata bahuna Allah ya, subjeknya diakhirkan ya, menetapkan atas mereka Allah ya, boleh kalau di dalam bahasa Indonesia Allahu itu dijadikan subjek di awal. Allah menetapkan atas mereka ya, alal ibadi, atas hamba-hambanya ya. Man, barang siapa, ata bihunna, melaksanakan atau melakukan, bihunna, hunna ini merujuk kepada sholat ya, melaksanakan bihunna dengannya, mengerjakan sholat maksudnya, lam yadayyi ya, dan tidak dia itu melalaikan, yudayyi, tidak melalaikan, minhuma, dari mereka, sari sholat itu, syai'an, dengan segala sesuatu apapun, istaghfafa ya, istaghfafa ya, dengan menyepelekan, menganggap remeh
atau meremehkan. Istaghfafa, khafafa itu meremehkan, istaghfafa menganggap remeh, bihaqqa ya, hak-hak hunna dia artinya salat, hak-hak salat ya. Karena maka yang demikian itu lahu baginya indallahi ya di sisi Allah, ahdun janji, ayat khuluhu untuk mereka orang-orang yang melakukan itu, yadkhuluhu ya, untuk memasuki ya al jannah, jannata artinya surga. Ya Ustaz ulangi ya. Man barang siapa ata melakukan bihunna ya dengan solat itu ya, lam yudayyi dan tidak mengesampingkan ya atau mengabaikan ya, yudayyi tidak mengabaikan, minhumma dari solat itu, syai'an dengan segala sesuatu, istakhaffafa menyepelekan, bihaqqahuna ya dengan hak-hak solat itu, karena maka orang yang solat itu keberadaannya lahu atasnya indallahi di sisi Allah, ahda menjanjikan, ayyadakhuluhu memasukkan dia al jannah ke dalam surga. Jadi hadisnya itu ya. Jadi kalau kalian sholat 5 waktu, maka janji Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Waman lam dan barang siapa ya'ti yang tidak melakukan bihunna sholat tersebut ya, falaisa maka tidak lahu atasnya indallahi di sisi Allah ahda janji. Jadi ketika tidak melaksanakannya, maka tidak ada baginya janji Allah. Insya adat bahu ya, insya maka Allah berkehendak, insya Allah berkehendak, adzabuhu mengadabnya, wa insya dan dia berkehendak, ghafaralahu ghafaro ya, ini ghafaralahu ya, mengampuninya. Jadi ketika kita tidak melakukan sholat, maka ya tidak ada janji Allah. Padahal tadi di awal janji Allah kalau orang yang sholat akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika kita tidak sholat, maka ya kita janji itu sudah tidak berlaku. Jadi hati-hati sekali kalian menjaga sholat kalian, jangan sampai kalian terlena, kalian sampai tadi dikatakan di situ yudayyi ya, menganggap mengabaikan ya. Karena di dalam surat Al-Maun di situ dijelaskan wailul likulli ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka orang-orang yang melalaikan salat ya, yudayyi itu masuk dengan melalaikan salat ya, celaka buat orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun, sahun sama dengan mengabaikan ya. Dan yang ini ada dua nih ya, yang dicap untuk janji Allah tidak akan diberikan, yudayyi yang mengabaikan sholat, sudah waktunya sholat kalian tenang-tenang saja ya, bahkan sudah habis waktunya sholat kalian tidak merasa berdosa, dan seperti itu termasuk ke dalam yudayyi ya, mengabaikan waktu sholat. Padahal tadi Ustaz di awal sudah mengatakan bahwa kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sudah ditentukan waktunya ya. Kalau waktunya dipanggil sama Allah ya untuk sholat ya, jangan sampai kita mengabaikannya. Karena sama seperti kita kalau dengan orang tua, kalau kita dipanggil sama orang tua, ketika kemudian orang tua tidak berkali-kali memanggil ya, nak tidak datang, pasti akan membuat jengkel orang tua. Begitu juga dengan Allah, kalian sudah dipanggil ya untuk untuk bersolat dengan azan, kalian tidak datang-datang, maka pasti Allah saja akan jengkel ya, istilahnya seperti itu. Walaupun Allah Ghafurur Rahim, dia itu Maha Pengasih dan Pemaha Pengampun ya. Yudayyi ya, jadi jangan mengabaikan apa yang sudah menjadi perintah untuk sholat. Dan
istakhafafa, ya, jangan meremehkan, ya, meremehkan apa? Bihaqqo, ya, hak-hak dari sholat, ya. Ini biasa ini, ya, saya melihat para santri beberapa itu mengabaikan, ya, hak-hak sholat, ya, hak hafafan, ya, hafafun haqqo, ya. Ya, jadi mengabaikan hak-hak itu seperti apa, Tat? Mengabaikan seperti kalian kalau misalnya tidak khusyuk, ya, banyak bicara, kemudian banyak bergerak, ya, yang tidak merupakan gerakan sholat. Kemudian kalian tidak menyiapkan, ya, padahal untuk sholat tuh harus disiapkan dengan baik. Kemudian wudhu kalian tidak sempurna, ya, sholat kalian tidak tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak, cepat sekali kalian sholat, ya. Kemudian tidak meresapkan bacaan-bacaan Al-Quran ke dalam hati, itu termasuk dalam, ya, khafafan, ya, khafafan, ya, meremehkan atau membuat gampang, ya, menggampangkan tentang hak-hak sholat. Padahal hak-hak sholat itu banyak. Besok kita juga akan masuk ke dalam hak-hak sholat, ya. Kemudian yang kedua, ya, sunnatahu, sunnatu, ya, sunnatu, sunnah-sunnahnya, ya. As-sunnatu, sunnah, minas sholah, dari sholat. Sunnatu minas sholati, ya, sunnah dari sholat, huwa, adalah, ya, witru, ya, witir, sholat witir, ya. Contoh ini sholat, jadi sholat sunnah, ya, kalau dalam definisi fikih, sholat sunnah adalah sholat sunnah, sholat yang apabila dikerjakan, ya, kalian akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendapat kerugian, ya. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi, ya, karena sholat sunnah itu banyak keutamaannya, banyak fadilahnya, ya, dan masing-masing itu mempunyai keutamaan tersendiri-sendiri. Jadi kalau kalian tinggalkan pasti akan rugi, ya, kalian akan merasa kecewa nanti besok di akhirat. Jadi sekarang yang dinamakan sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka akan rugi. Bukan tidak apa-apa loh, ya, akan rugi, ya, akan rugi kita, ya. Apa sholat sunnah itu? Huwa witru. Yang pertama adalah huwa witru. Yang pertama adalah sholat witir, ya. Wa roghaibatul fajr, sebelum sholat fajar. Wa aidani, dua hari raya, ya, sholat id, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya di sini namanya kan dua sholat id, ya. Wa aidani, kemudian wa aidani, kemudian wal kusuf, sholat gerhana, ya, kusuf, sholat gerhana. Wal istisqa, sholat meminta hujan. Wahadihi sunnatun, dan wahadihi, dan semuanya ini sunnanun, sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Jadi ini nanti ada dua ini sholat sunnahnya. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkadah, yang sangat ditekankan, dianjurkan, karena mempunyai dalil-dalil yang qat'i, yang roji, yang banyak sekali, dan keutamaan-keutamanya. Terus yang kedua, karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kalau sesuatu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, pasti, ya, pasti dia mempunyai keutamaan yang besar, ya. Selain bahwa dalilnya juga sudah sangat sahih, ya. Ya, tadi saya ulangi, ya, apa itu sholat sunnah? Sunnatu minas sholati, sunnah dalam dari sholat, huwa, yaitu yang pertama adalah witru, sholat witir. Kemudian waroghaibatul fajr, sebelum 2 rakaat sebelum fajar. Ini dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, ya, sholat witir dan sebelum sholat fajar. Kalau tertinggal, ya, misalnya sholat 2 rakaat sebelum fajar, maka dia akan menggantikan, Rasulullah akan menggantikan pada waktu duha, ya, dengan niat bahwa sholat sebelum subuh. Makanya tidak pernah ditinggalkan sama Rasulullah, ya. Kalau suatu saat Rasulullah itu terlelap, pernah dia menggantikan
sholat sebelum subuh ini di waktu duha. Yang ke terusnya adalah 2 surat Id ya. 2 surat itu juga surat muakkad, jangan dianjurkan ya, Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian wal kusuf ya, surat gerhana. Apabila kalian melihat gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka sangat ditekankan, dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana. Kemudian istiqa, ini juga tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ketika kering dan meminta hujan, maka Rasulullah menengadahkan sholat 2 rakaat, kemudian menengadahkan tangannya ke atas tinggi-tinggi ya, untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah tadi sholat sunat muakkadah, dan sekarang adalah sholat sunnah ghairu muakkadah ya. Ya, ghairu muakkadah ya, apa saja? Wa tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid artinya sholat yang dilakukan ketika memasuki masjid ya. Wa rawatibu ya, dan rawatib ma'al faraid ya, yang mengikuti sholat fardu ya. Kalau misalnya kayak kecuali yang tadi ya, sebelum sholat subuh ya, itu masuknya ke muakkadah. Sedangkan yang lain sebelum sholat duhur, setelah sholat duhur ya, kemudian sebelum sholat asar, kemudian ba'da maghrib, dan setelah maghrib, itu masuknya ke dalam ghairu muakkadah ya. Jadi rawatib wa rawatib ya, ma'al faraid, yang mengikuti sholat fardu. Kemudian wa rakaatani, 2 rakaat ba'da wudu'i, ba'da atau setelah wudu. Wa rakaatani ya, bukan baraka. Wa rakaatani ya, 2 rakaat ba'da setelah wudu'i, wudu ya. Kemudian wasolatul duha, wasolatul duha ya, solat duha. Wa tarawihu, dan solat tarawih. Wa tarawihu, dan solat tarawih. Wa qiyamul lail, dan solat malam ya. Wa hadhihi sunnanun, dan kesemuanya ini adalah sunnah ghairu muakkadah ya. Jadi ada 2 ya yang boleh dikerjakan ya. Ya, karena ini sunnah maka tetap mendapatkan pahala. Ya, tadi ada tahiyatul masjid, rawatib ya, 2 rakaat ba'da wudu, kemudian sholat duha, tarawih, dan qiyamul lail. Bab yang ketiga adalah nafilu. Ya, nafilu adalah tambahan ya. An-nafilu yang dimaksud dengan sholat tambahan, huwa adalah ma ada sunnani, apa-apa ya di luar ya, ada di luar atau di luar ya, selain ya, selain sunnanil muakkadah, sunnah muakkad, ma dan buka wa ghairu, dan selain muakkadah, sholat muakkad ya. Jadi wa ghairu muakkad, dan selain ghairu muakkad. Jadi nafil adalah apa-apa atau semua sholat di luar sunnah muakkadat dan ghairu muakkadah. Makana, dan keberadaannya, minas sholati, dari sholat itu, mutlaqatin ya. Mutlak namanya sholat mutlak. Jadi kapan saja boleh dilakukan waktunya dan tempatnya, asal bukan tempat-tempat dan waktu yang terlarang. Bilaili au nahari ya, di saat malam, au nahari, atau di saat siang hari ya. Itu tentang macam-macam sholat. Kita sudah belajar kemarin keutamaan, sekarang kemudian macam-macam sholat. Setidaknya kalian sudah paham mana yang termasuk sholat wajib ya, yang membedakan. Terus sholat sunat muakkad dan muakkadah, itu yang penting kalian harus prioritaskan antara kalau ada sholat muakkad dan muakkadah, ghairu muakkadah. Jadi kalian bisa tekankan atau dapatkan di sholat sunnah muakkad, karena
selain dalilnya yang banyak, kemudian juga Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tersebut, sehingga keutamanya pasti akan lebih besar. Samping itu kalian juga bisa melakukan nafilah, sholat tambahan, di mana tidak harus terpaku pada sholat tadi. Jadi ketika kalian misalnya ini ya, misalnya setelah sholat asar kalian pingin sholat ya 2 rakaat ya, sebagian para ulama membolehkan ya, asal tidak memasuki waktu yang terlalang ya, karena pingin ketemu sama Allah ya, pingin curhat sama Allah, hatinya tidak tenang ya, kemudian kalian pingin mendirikan sholat ya, itu diperbolehkan ya. Atau setelah sholat isya bingung nih, setelah sholat isya mas sholat apa ini, sholat tarawih juga enggak ya, masuk ke dalam sholatul malam ya. Atau di saat kalian sudah gundah nih, tidak tahu ini sholat apa nih ya, sholat aja 2 rakaat ya, ya itu dinamakan sholat mutlak. Sholat boleh ya dilakukan ya apabila kita mengendaki pingin bermunajat kepada Allah melalui sholat ya. Kira saya itu cukup sekian ya, cukup hari ini. Kita besok akan melanjutkan ke dalam surutu wa ya, wajubu ya, dan syarat-syarat dan kewajiban sholat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri ke Ustadz Taris, atau yang belum jelas harokat dan sebagainya ya, keterangan atau artinya silahkan hubungi Ustadz Taris secara japri. Insyaallah kalau ada waktu Ustadz Taris akan jawab dan akan Ustadz Taris balas ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.